berinvestasi. Nah, yang paling penting sekarang ini kan kita lagi buat roundtable businesses ya. Nah dari sini nanti baru bisa kelihatan. Tapi kan ini jarang karena selama ini negara-negara ASEAN itu selalu berpikir hanya keluar. Sekarang baru berpikir ke dalam. Nah ini yang kita ingin bangun supaya namanya ada intra ASEAN investasi dan juga intra ASEAN perdagangan kita mau naikin gitu. Nah jadi supaya lebih banyak perusahaan ASEAN berinvestasi di ASEAN. Dan banyak lagi. Kapan tuh Pak realisasi buat intra ini? Nah, ini kan kita melakukannya step-by-step. Kita push dulu karena kan baru kita ini kan. Jadi mereka kan teman-teman dari usahawan semua negara ini kan saling berkenalan dulu. Kalau nggak kenal nggak sayang kan. Nah, jadi lagi bicara dulu lagi ini semuanya dan akhirnya baru kita ini. Kemarin Pak Jokowi sama PM Vietnam setuju untuk ngembangin EV kerjasama Indonesia Vietnam. Betul. Itu kalau dari Kadin sendiri melihat potensi investasi sama kedepannya bakal menjadi seperti apa? Karena kita masih awal. Jadi kalau bilang potensi investasi masih besar. Tapi yang paling penting nih udah mulai bisa bicara. Ya kan tuh kayak Vietnam perusahaan Vietnam itu masih saya lupa gitu. Tadi itu sekarang kita lagi diskusi untuk mengelola ekosistemnya. Jadi kita investasi sana, mereka investasi kita. Terus bicara baterai, bicara yang lain-lain. Jadi benar-benar bicara komponen, jadi ekosistem semuanya. Nah ini benar-benar semua, kan kita masih baru nih, nggak mungkin langsung pok gitu. Yang terjadi ya ini dulu, nanti diskusikan, nanti baru jadi. Berarti Indonesia Vietnam tuh dari hulu ke hilir semua lengkap ya Pak ya investasi? Ekosistem, karena ekosistem berarti semua ekosistem dari hulu sampai hilir. Jadi itunya banyak banget. Yes. Mengenai soal tim pemenangan nasional Pak, Oh gimana kenapa? kemarin kan sama Pak Hertano Bapak disitu jadi ketua tim pemenangan. Bapak gimana Pak menanggapi? Sedikit aja Pak. Gini, yang pertama aja saya kaget, karena saya pas saya lagi acara apa ya, dari ASEAN ini saya datang ke ASEAN Business Award. Pas saya sampai di sana tiba-tiba ada salah satu teman datang ke saya, masih ada satu berita, kebetulan ada salah satu nih dari online. Iya. Pas saya baca, ya ampun ya Allah, kaget saya. Nah, karena terus terang aja saya nggak diinformasikan. Di suatu kehormatan ya, tapi kan walaupun gimana pun harus bicara dulu dong. Jadi suatu kehormatan ya, yang dimana nanti kita saya mesti melihat dulu kemana, balik lagi tadi saya mau klarifikasi dulu semuanya gitu kan, karena at the end of the day saya ini kan punya jabatan sebagai ketua umum Kadin, saya juga ketua ABAK, ya kan saya juga masih menjadi direktur utama dari perusahaan Indika gitu kan. Nah jadi ini hal-hal yang secara ini kan harus ada tatanannya. Ini semua itu kan adalah governance juga mesti jelas gitu ya. Jadi balik-balik itu. Ya. Berarti emang belum dikasih tahu ya Pak? Tapi siap nggak Pak untuk jadi ketua itu? Saya selalu bilang gini loh, maksud saya bilang semua itu kan adalah kalau kita diminta ini kan pasti kita akan pikirkan dan juga pasti bilang pasti siap-siap aja. Tapi bukan itunya ya. Tapi persoalannya adalah begini, sekarang ini saya baru tahu dari media. Jadi ya itu. Dan ntar kalau udah dapat gimana ngobrol-ngobrol baru kita tak kabari ya. Tapi sebelumnya memang udah ada komunikasi sama PDIP atau? Pokoknya intinya saya kaget. Ya, saya kaget. Karena saya baca dari media online yang pas lagi acara ASEAN Business Award. Pas lagi gitu. Kemarin malam Pak? Kemarin malam pas mau datang, saya baru nyampe itu jam 6 ada temen yang datang ke saya kasih lihat, kaget. Berarti belum sah menerima jabatan itu Pak? Nah itu kan saya belum bicara, belum ngobrol. Rencananya ngobrolnya kapan Pak? Nih, yang paling itu saya mesti ngomong sama pemangku kepentingan. Tahu nggak siapa pemangku kepentingan? Jauh Pak. Istri, anak, belum perusahaan, belum Kadin, ya kan? Itu semua keluarga besar kan. Jadi kan bukan hanya keputusan seorang diri, ya kan? Ini kan betul. Kalau hubungan dengan Pak Andika Perkasa gimana Pak? Saya sama semua bergaul, sama semua baik-baik. Rencananya ngobrolnya kapan Pak? Rencana ngobrolnya kapan Pak? Ada komunikasi sama Pak Ganjar? Nah gitu dulu ya, kan baru kaget dekat. Belum banyak ya? Belum sah diterima ya Pak ya? Belum jawaban, saya kaget. Udah hubungi Pak Ganjar Pak? Udah hubungi sama Pak Ganjar Pak? Saya kaget. Ya kan, kan saya baru tahu kemarin. Ya kan, dan itu juga dari online. Jadi nanti ya, kalau saya bisa ngomong ke kepentingan dalam dulu. waktu dekat berarti Pak? Ya, thank you ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak.